Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berdua berkata, qala Rasulullah bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah ini kan. Tidak ada sekelompok kaum yang duduk-duduk semacam ini kecuali malaikat meliputi semuanya. Allah senang. Kalau malaikat meliputi dengan ridho dan berdoa. Kalau di dunia misalnya semua ada orang main apa gitu, ada orang ngerumunin gitu loh. Kan seneng hanya tepuk tangan saja kan begitu. Karena manusia biasa, tepuk tangan bahkan ketawa-ketawa. Kalau malaikat melihat ini tontonan indah ini, senang mereka, langsung ngerumunin dan mendoakan terus yang ada di dalamnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, Allah akan limpahkan, liputi dengan rahmat Allah. Wa nazalat 'alaihimus sakinatu, kalau tulus Anda datang Allah akan turunkan kepadamu, kepada kalian, kepada kita as-sakinatu, ketenangan batin. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah sanjung banggakan fi man 'indahu, di hadapan hamba-hamba yang Allah cintai dari malaikat muqarrabin, anbiya mursalin, auliya solihin, para orang-orang mulia. Disanjung wahai para nabi itu. Aku punya hamba-hamba tuh kumpul di sana di Cirebon tuh. Bahkan yang nggak bisa kumpul tuh ngeliat televisi tuh. Nah, denger radio tuh. Dia nggak bisa datang karena jauh, sanjung. Disanjung oleh Allah, Rawahu Muslim. Wa Abi Waqid Al-Harith ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harith ibn Auf, dari Abi Waqid Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid, tatkala beliau duduk di masjid, wan nasu ma'ahu, dan para sahabat Nabi menyertai beliau, id aqbala thalathatun nafar, datang 3 orang, fa aqbala ithnani ila Rasulillah wa dhahaba wahidun, 2 menghadap Nabi, 3 orang kelihatan, yang 1 balik, 2-nya maju terus. Nabi mengadakan majelis semacam ini, anggap saja ada di depan pintu sana ada 3 orang. 3 orang, yang 1 melihat jamaah begini, keluar. Yang 2 masuk. Cuman 2 orang ini modelnya 2 model. Fa'amma ahaduhuma, yang salah satu dari 2 tadi, far'a furjatan minal halaqati, ada tempat kosong, langsung masuk duduk. Ngambil tempat, bukan langkai orang, bukan rusak orang. Ada tempat kosong, langsung masuk. Fajalasa fiha, lalu dengar. Duduk di tempat tersebut, tempat zikir, tempat menuntut ilmu tersebut. Wa amal akhar, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum, di pinggir-pinggir sana, tritis-trisipin jauh, masuknya ragu-ragu. Yang 1 langsung cari tempat yang paling depan, bisa ngelihat, bisa dengar, serius. Yang 1 di pojok-pojok sana itu, pojok-pojok sana. Pojok pinggir-pinggir sana. Wa amma tsalits, yang 1 fa'adbaro, nah, dhahiban, yang 1 kan pulang tadi. Falamma faragha Rasulullah, setelah selesai majelisnya baginda Nabi, qala, Nabi berkata, ala ukhbirukum anin nafari thalathati, apakah kamu pengen aku kasih tahu tentang 3 model orang yang datang tadi? Iya ya Rasulullah, tahu. Pengen ya Rasulullah. Amma ahaduhum, yang 1, nah, yang 1 melihat tempat kosong langsung masuk. Awa fa'awa ilallahi, dia langsung kepada Allah, diterima dia. Yang kedua mal akhar, yang keduanya lagi yang sembunyi pinggir-pinggir, malu, nggak enak. Fastahya, dia malu-malu. Fastahyallahu minhum, maka Allah pun malu-malu. Maksudnya Allah malu-malu gimana? Ya enggak kalau gini, kalau sebagian manusia, oh ini saya kasih full. Kalau yang 1 kayaknya ya, sedikit lah. Maksudnya dapatnya beda dengan yang di depan gitu loh. Dengan yang serius itu beda. Maksudnya bukan Allah malu, maksudnya Allah sifat Allah pemalu, bukan begitu, enggak boleh. Maksudnya Allah malu, Allah namanya musyakalah. Nah, karena dia malu-malu, ya Allah malu-malu. Karena dia ragu-ragu, ya Allahnya ngasihnya enggak full.
Tentu beda dengan yang serius menghadap dengan wajahnya, dengan badannya, dengan keseriusannya. Allah Maha tahu yang sembunyi. Wah, ini yang paling di belakang langsung paling depan nanti. Tapi masih dapat lumayan. Insya Allah dapat besar semuanya. Cuman beda antara yang paling depan dan ini beda memang. Sudah harus beda, memang beda. Nggak bisa disamakan. Kecuali uzur, biasanya di paling depan, tak taunya hari ini bannya kempes, di belakang dapat. Bahkan termasuk yang di rumah, karena Anda biasa rajin di majelis, kok Anda sakit di rumah dapat pahala. Semoga sehat nanti. Wa ammal akhar, yang ketiga, yang satu, yang pulang tadi, fa'arad, dia berpaling. Ada majelis ilmu semacam ini kok cuma lihat lalu pergi, dia paling rugi. Fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling, tidak akan dilimpahkan rahmat kepadanya, nggak akan diberikan. Nggak ada uzur dia, cuman karena dia nggak senang, tidak ada cinta, nggak ada rindu, tidak ada kemauan, ya sudah, fa'aradallahu anhu, Allah berpaling, tinggal. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi penutup. Wa ana Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, kharaja Muawiyah radhiyallahu anhu, berkeluarlah Muawiyah ala halaqatin fil masjid. Muawiyah mendatangi halaqah, kumpulan orang di masjid. Faqala, kemudian bertanya, faqala ma ajlasakum. Bertanyalah Muawiyah, untuk apa kalian duduk? Ini ada yang ketinggalan, ada kalimat. Ini pertanyaan Mu'awiyah, ma ajlasakum, untuk apa kau duduk? Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Mu'awiyah, kami zikir. Qala Allahu ajlasakum, Allah maksud. Ini kan semacam, benar demi Allah engkau tidak duduk kecuali untuk itu. Ma ajlasakum lidzak, benar kamu duduk bukan karena kamu duduk hanya untuk berzikir. Qalu ma ajlasana illa dzaka, sungguh aku tidak duduk kecuali untuk berzikir kepada Allah. Qala amma inni lam astakhlifukum tuhbatan lakum, sungguh aku sumpah tadi bukan karena aku ragu, aku yakin bahwasanya kamu memang benar yang kamu omongkan, memang kamu ngapain duduk, aku berzikir Muhammad. Sungguh aku menyumpahmu tadi bukan, aku bersumpah bukan karena aku ragu. Wa ma kana ahadun bi manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Nah, wa ma kana ahadun bi manzilati, tidak ada orang yang sepertiku, posisiku ini. Jadi pertanyaannya Muawiyah ini adalah niru Nabi waktu itu. Jadi ada kisah sebelumnya ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kharaja ala halaqatin min ashabi. Jadi kisah sebelumnya Muawiyah itu keluar meniru, Muawiyah sahabat Nabi. Betul kumpulan orang niru, ngapain kau duduk? Berzikir. Benar, sungguh demi Allah kau aku tanya, kau berzikir kepada Allah di sini? Iya. Akhirnya Muawiyah bercerita, aku juga punya cerita dulu begini, kenapa aku kau tanya begini? Aku niru gayanya Nabi waktu itu. Rupanya suatu ketika kharajan Nabi keluar ala halaqatin min ashabihi. Nabi keluar menemukan sekelompok sahabat-sahabat beliau, sahabat Nabi. Faqala, Nabi bertanya, ma jalasakum, ngapain kau duduk di situ wahai sahabatku? Kenapa engkau duduk di situ? Qalu jalasna nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ya Rasulullah. Wa nahmadu, dan menyanjung Allah ala ma hadana lil Islam, karena Allah memberikan hidayah kepada kami untuk mengambil, untuk memeluk Islam. Wa man nabiha alaina, dan Allah memberikan nikmat banyak kepada kami ya Allah. Qala Allahumma ajlasakum ila dzak, sungguh demi Allah, apakah kau tidak duduk kecuali hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang menjadikan kami duduk kecuali karena ingin berzikir. Qala, kemudian Nabi berkata, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sungguh demi Allah, sungguh aku tidak bersumpah karena ragu. Jadi waktu kadang orang menyumpah itu karena ragu kan,
Demi Allah kau tidak ini, demi Allah. Kalau kita mengatakan demi Allah, menyumpah orang biasanya karena ragu, nggak percaya. Sumpah benar, demi Allah kau tidak begini. Iya, ini karena kita ragu dengan modelnya. Tapi Nabi mengatakan, sungguh aku menyumpah tadi, sumpah tadi, mengajakmu bersumpah bukan karena aku ragu. Demi Allah kau duduk hanya untuk berzikir. Iya ya Rasulullah, demi Allah kami duduk hanya untuk berzikir. Lalu Nabi kata, sungguh aku tidak menyumpahmu tadi, bukan aku minta sumpah kepadamu bukan karena aku ragu apa yang kau lakukan, walakinnahu akan tapi atani Jibril telah datang kepadaku. Fa akhbarani, kemudian Jibril beritahu, annallah yubahi bikumul malaikat. Aku bersumpah tadi karena aku terheran, malaikat bangga. Allah membanggakan kalian semua di antara para malaikat. Maksudnya Allah cerita, demi Allah aku bersumpah tadi karena apa? Aku terkagum karena Jibril ngasih tahu kepadaku, wahai Muhammad, Allah bangga dengan umatmu yang ini. Yubahi bikumul malaikat. Allah membanggakan. Jadi Allah membanggakan di kalangan malaikat. Hei malaikatku, aku punya hamba-hamba, yaitu yang kumpul tuh di Cebron tuh. Kumpul di majelis tuh, dibanggakan oleh Allah di antara para malaikatnya. Yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini adalah begitu agungnya majlis semacam ini, malaikat berbangga, malaikat mendoakan, dan Allah membanggakan. Dibanggakan kita di antara para malaikat-malaikat. Coba kalau Anda dibanggakan, punya keistimewaan kan? Ini anak saya yang Masya Allah prestasinya begini kan, begitu. Kalau nggak ada prestasi ngapain dibanggakan? Kalau nggak ada kebelian bangga, yang paling nggak bisa, yang paling bandel, wah ini saya, nggak bener. Pasti di saat dibanggakan ada sesuatu yang membanggakan, yaitu menjadi ahli zikir. Maka jangan ragu, Anda berkumpul di tempat-tempat yang semacam ini, maka ini akan dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran. Kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali kepada Anda para pendengar dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada bahwa kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Buya dengan via telepon. Dan bagi yang ingin bertanya kepada Buya dengan via telepon bisa langsung hubungi di nomor telepon 0823 4071 3338. Kami ulangi lagi, 0823 4071 3338. Dan baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Surabaya. Ingin bertanya, bagaimana status pernikahan seseorang yang pada saat akad nikahnya dalam menyebutkan mahar tidak sesuai dengan aslinya, namun sudah ada kesepakatan dengan pengantin wanitanya sebelum akad. Misalnya, ada fulan yang sedang akad nikah dengan mahar emas 1,7 gram. Namun saat penyebutan dalam akadnya disampaikan 2 gram untuk membulatkan bilangannya. Namun sebelum akad sudah ada kesepakatan dengan mempelai wanita dan disetujui. Apakah pernikahannya sah atau tidak sah, Buya? Terima kasih atas jawabannya. Yang perlu difahamkan terlebih dahulu, ada semacam keyakinan jelek, prasangka buruk, yaitu di dalam akad nikah. Misalnya kalau yang menjawab akad nikahnya kurang lancar, kemudian ini tanda nikahnya nanti nggak bahagia, ini kan suudon. Namanya nikah sekali kadang gemeteran, biarpun ustadz itu kadang-kadang kobilnya nggak beres-beres bisa. Kadang-kadang sampai ini. Kemudian kadang-kadang yang salah ustadznya diulang-ulang, bingung, kurang jelas. Atau misalnya tiba-tiba waktu ustadznya mengakadkan maharnya nggak disebut, sah. Atau misalnya saya mendapatkan perwakilan, wakil, seorang mewakilkan ke saya, biarpun tidak saya sebut perwakilannya, sah. Perwakilan babnya beda, mungkin mewakilkannya kepada saya setahun yang lalu. Buya, saya diwakilkan kepada Buya untuk menikahkan putri saya dengan laki-laki ini. Oke, saya terima. Waktu saya akad nikah nggak usah sebut aku jadi wakil, nggak usah, langsung aku nikahkan engkau, sah.
Termasuk mahar nggak disebut sah, apalagi salah sebut. Kalau nggak disebut maharnya, misalnya aku nikahkan engkau ya fulan dengan seorang perempuan yang bernama ini dengan mahar begini, atau aku nikahkan engkau dengan perempuan ini tanpa sebut mahar, lalu laki terlalu buru-buru dia, qabil tu nikah, aku sambut pernikahannya, aku terima pernikahannya, maharnya nggak disebut, sah pernikahannya. Nggak disebut maharnya sah, cuman nanti masuk mahar mithil, aku dikembalikan sesuai dengan kesepakatannya, atau kalau nggak ada kesepakatan maharnya dikembalikan kepada umumnya bibiknya perempuan itu. Kalau dibagi mahar berapa sih? Kalau maharnya karbo 5 ya 5, kalau 500.000 500.000, kalau ada kesepakatan cincin 1 gram 1 gram sesuai. Nah termasuk di saat menyebut mahar itu kok salah, karena sudah ada kesepakatan, tetap sah pernikahannya dan kembali kepada kesepakatan. Dan kami himbau para ustadz kalau menikahkan cobalah bahasa yang gampang, sebab ada keyakinan di masyarakat kita tuh yang aneh. Kalau agak sedikit nggak lancar, dianggap nikahnya nggak, nanti nggak bahagia. Gimana bisa lancar? Ustadznya bulat macam menakutkan. Nikah ini kok kayak ketakutan. Saya pernah melihat, subhanallah, kasihan banget, keringetan dia. Ustadznya kok memberatkan nikah itu. Cukup angkah tuka wazabat tuka matuka fulana, begini selesai. Qabil tu nikah, selesai. Wah, buahnya panjang banget akhirnya ya. Ngafal nggak bisa. Sudah itu ada keyakinan yang salah. Kalau memang nikahmu waktu akad nikah nggak lancar, berarti nanti banyak permasalahan. Nah, ini sudah 2 masalah. Usuudonnya ada, cara nikahkannya terlalu berat-berat amat. Pernah kita bahas di satu tempat, kasihan banget Ustaz. Wah, terlalu was-was. Sederhana nikah itu, pokoknya kalimat sehonya jazm, angkah tuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan seorang, selesai sudah. Nggak usah macam-macam panjang lebar. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi nikahnya adalah sah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya mempunyai 3 anak perempuan dan sekarang sedang sekolah negeri. Saya kepingin anak saya bisa belajar agama, tapi terkendala dana, dan kalau mau memilih sekolah yang bermadhab Syafi'i, bagaimana cara mengetahuinya Buya? Mohon petunjuknya. Kalau nggak punya dana, banyak sekolah yang gratis. Asalkan benar nggak mampu mau belajar sekolah. Mondok maksudnya. Mondok banyak. Tadi komunikasi dengan sini kita arahkan. Yang nggak punya duit pengen mondok di mana, yang nggak banyak, nggak pakai bayar banyak. Sekarang hamba Allah banyak. Tapi ingat akidahnya yang benar. Lah madhab Syafi'i ya jelas dong, di dalamnya ada tradisi baca kunut. Itu madhab Syafi'i. Kemudian ada ciri-ciri kemasyarakatan, bukan ciri-ciri dalam urusan keakidahannya, ciri-ciri kemasyarakatan amaliyah-amaliyahnya. Masyarakat di Indonesia yang biasa dengan madhab Imam Syafi'i, amaliyahnya dan akidahnya akidah Asy'ari, amaliyahnya bisa terlihat, biasa dihadirkan maulid Nabi di dalamnya. Ya, ini adalah ciri. Biarpun mungkin ada pondok nggak sempat mengadakan maulid Nabi, tapi akidahnya Asy'ari mungkin ada. Tapi kalau sudah ada pengingkaran-pengingkaran kepada semacam maulid Nabi, ini adalah aneh. Berarti akan menyalahkan, menganggap rendah semuanya pesantren yang ada, yang banyak di Nusantara ini. Itu aneh. Berarti dia bahaya sekali, tidak ngerti masalah-masalah semacam itu. Kalau menurut kita bukan khilaf, maulid Nabi kok khilaf. Mungkin bagi mereka menganggap khilaf. Kalau menganggap khilaf ya jangan mencaci dan mengolok deh. Kalau Anda menganggap khilaf. Tapi ini bukan khilaf, diperkenankan maulid Nabi mengagungkan. Misalnya contoh. Tentunya fikih-fikihnya ya selama ini dengan ciri yang sangat jelas, misalnya menyentuh perempuan batal wudu, ini fikihnya. Itu madhab Syafi'i. Biarpun yang tidak batal wudu bukan berarti sesat, karena madhab Hanafi nggak batal wudu. Nah, mungkin paling enak kalau Anda ingin mencari ustadz atau sekolah, Anda bisa bertanya kepada guru yang bisa dipercaya di kampung Anda. Atau Anda bisa langsung deh ke sini datang. Anda bisa datang, nanti bisa dilacak kok. Anda bisa lapor ke ustadz, ya ustadz saya pengen nyokolahkan anak pondok ini, akan dilacak sama ustadznya. Yang benar ya begitu, tanya kepada orang yang hidup, orang yang mengerti, bukan browsing kepada Mbah Google. Mentang-mentang orang kaya ini latahnya orang kaya kalau cari pondok adalah dari Google. Bangunannya bagus, ini lihat programnya. Kalau program kan seperti orang jualan jamu, wow bagus, wah cocok saya cocok.
Sampai di sana akidahnya sesat. Bagaimana suatu ketika ada seorang yang sangat katanya mencintai kami, mendukung kami, waktu kami datang tuh meluk dan nangis. Akhirnya setelah itu saya di tempatnya, kemudian lama sampai besok paginya tanya anaknya, anakmu sekolah di mana? Anak saya sekolah di mana? Astagfirullah. Gimana anakmu sekolah akan jadi musuhku nanti? Sekolahnya salah. Ini banyak ini. Kenapa dia kaya? Jadi browsingnya dari internet atau grup orang-orang kaya. Nah ini sekolah ke urusan kaya-kaya. Berapa bulan seminggu? Berapa juta sebulan? 4.500.000 sebulan. Masuknya berapa? 100 juta lebih. Mau dibawa kemana? Ke neraka. Akidah sesat. Keluarkan sekarang. Sudah terlanjur bayar. Lebih baik hilang duit daripada hilang anak. Cuman masih nggak bisa. Tetap hilang anak, hilang duit. Milih, hilangnya nggak ditarik. Salah, hati-hati. Nyekolahkan anak kok asal saja. Zaman sekarang ini akidah-akidah sesat banyak buat sekolah-sekolah. Gede-gede, mahal, keren, dan sebagainya. Wah, dengan macam-macam. Hati-hati. Kita harus tegas malah milih sekolah. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu-satu, teramat banyak ya macam-macam sekolah. Di setiap sekolah, insya Allah di setiap kota ada sekolah yang benar akidah. Setiap kota di Indonesia ini ada akidah yang benar. Insya Allah banyak akidah benar. Tapi biasanya sudah kemasukan ada 1-2 sekolah yang sesat. Hati-hati. Masih banyak yang benar, Anda masuk yang sesat, namanya Anda nasib buruk. Ya kan? Sudah ada akidah yang benar kok sesat, berarti Anda ini memang orang yang nasibnya buruk. Kalau ternyata anak Anda sudah terlanjur masuk dengan bayar mahal, mending hilang duit daripada hilang anak. Keluarkan dari tempat tersebut. Suatu ketika ada orang datang kepada kami cerita, "Buya, anak saya sekolah di sini." Anda cerita atau minta petunjuk? Minta petunjuk. Kalau minta petunjuk, keluarkan sekarang. Karena sekolah itu hati-hati, jangan yang penting nanti kan bisa menyeleksi. Wah, awal kesombongan awal kehancuran, sombong. Oh, anakmu masih bodoh, belum bisa apa-apa kok menyeleksi milah-milah. Kemakan, hati-hati. Ini pertanyaan bagus, senang saya kayak gini. Ini karena apa? Ini zaman anak banyak salah, bapaknya benar, anaknya musuhan dengan bapaknya. Sudah terlanjur salah, barunya anak saya musuhan dengan saya terus. Setiap hari saya dikatakan sesat, salah, bid'ah, begini-begini. Yang salah siapa, Bu? Anak saya. Kamu yang salah. Wah, anak disalah saya. Kamu yang menyekolahkan anak salah kok. Makanya urusan pendidikan saya agak tegas dalam hal ini. Karena banyak dari keluarga baik-baik rusak anaknya. Bahkan ada sebuah keluarga, 6 keluarga baik-baik, 6 ini akrab semuanya, satu saudara. Semua punya anak-anak. Dari 5 nyekolahkan yang benar. 1 dari 6 keluarga ini, 1 nyekolahkan anak di tempat yang salah. Anaknya mempengaruhi ibunya langsung bermusuhan dengan yang lainnya. Ngajak perang. Nyaci maki olok-olokan gara-gara salah memilih sekolah. Jangan main-main ya. Kalau sudah ada madrasah sekolah kok mengajak mencaci maki ngolok-ngolok, bukan, itu bukan akidah kita. Akidah harus akidah Ahlus Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyati. Madhab Syafi'i pada dasarnya mungkin bisa menambah nanti madhab Hanafi, Hambali, Maliki, oke. Tapi kalau di masyarakat Indonesia hendaknya bermadhab Syafi'i. Mungkin anak Anda sudah mampu, pinter, masuk sekolah di luar negeri. Apalagi di luar negeri, dapat beasiswa, kebeli Anda nanti. Kalau kita punya anak-anak santri, mahal. Tidak akan kita setujui, kecuali akidahnya benar, tarbiyahnya benar, nggak boleh anak berangkat ke sana. Kenapa? Amanat. Ad-din amanah, abanah. Din itu amanat, amanat di pundak kita. Faltandur amman taqud dinak, dari siapa engkau ngambil ilmu agama itu? Dari siapa? Jangan asal orang. Wah, dia hafalan Qur'annya ajib, bacaannya bagus. Bagus kayak apapun, kalau akidahnya sesat, nggak benar. Tetap hati-hati masa memilih sekolah ini, harus waspada. Itu ada yang orang yang kami ceritakan sedih, nggak bisa meninggalkan. Anaknya sudah terlanjur nyaman di situ, karena itu di program seperti program anak-anak sombong, karena sudah bayarnya mahal, sekolahnya ini, nanti rekreasinya kemana, sesaat umroh atau macam, kemudian pergi. Akhirnya sombong di situ, ditarik nggak bisa anaknya. Bapaknya berkata, kenapa enggak kau tarik, Pak? Nggak bisa, Bu ya. Kalau ditarik nggak mau mondok lagi. Terus akan terus kau jerumuskan begitu anakmu. Orang tua punya power dong, punya kekuatan dong, anaknya mau sesat kok. Jadi pendidikan agama yang sesat jauh lebih bahaya daripada pendidikan umum yang nggak diajarkan kesesatan. Umum nggak diajarkan kesesatan, yang penting sorenya ngaji, jauh lebih bagus.
Sebab akidah yang kalau sesat rusak, naudzubillah, nggak bisa diselamatkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, namanya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, nampaknya dikarenakan sinyal tidak mendukung, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan Buya, kalau ada orang baru ke majelis, terus ada ustadz yang majelisnya kadang kalau masalah fikih ngentengin gitu. Misalnya masalah sholat asal jungkel aja, atau kalau masalah aurat misalnya rambut wanita bukan aurat gitu, apa terus diikutin atau ditinggalkan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kalau begitu ya jangan diikuti sholat asal jungkel, ya nggak sah lah. Jungkel ke neraka nanti. Wanita auratnya, rambut ini wanita adalah aurat. Baik di luar sholat, dalam sholat. Sholatnya buka rambutnya kelihatan satu batal, mengatakan sah ya nggak sah sholatnya. Nggak sah, dapat capek, dapat neraka nanti itu. Nggak boleh diikuti dong. Oh, fikih kok, fikih itu yang membenarkan. Kalau ibadah nggak pakai fikih terus gimana? Hidup di negeri kafir saja ada undang-undang harus gini begitu agar hidupnya benar kok menurut pemikiran, menurut pemahaman mereka. Bagaimana hidup dalam Islam nggak ada aturan? Fikih itu yang ngatur hidup kita. Rambut perempuan ada rambut goyang-goyang jalan gini, dibiarkan batal salatnya. Langsung masukkan. Masukkan set begitu. Nggak sah. Apakah harus bilang nggak boleh belajar Anda? Belajar apa? Wong dia nggak ngajari kok. Mau belajar, nggak boleh. Nggak boleh belajar dengan ngandeng ngono. Bukan ngandeng, nggak paham fikih mungkin. Nggak paham fikih. Karena ada bab wudu, bab sholat jelas, ringan, nggak repot. Kita ada fikih praktis. Memang yang repot biasanya ada orang nggak pernah belajar terus ngajar. Nggak punya sejarah dia belajar ilmu fikih. Ya. Kadang-kadang itu yang ngenes, kadang-kadang ngiris juga, kadang-kadang sebagian orang nggak pernah punya sejarah belajar, dia wah berani berfatwa. Kalau memang buat jatahmu tukang zikir, kemudian orang senang ikuti zikirmu, sudahlah, kukuhkan, nobatkan dirimu sebagai pemimpin zikir. Jangan jadi mufti. Jangan berfatwa. Jangan masalah hukum. Sudahlah, Anda datang zikir. Kalau ternyata urusan hukum, undang orang. Bahkan jangan ceramah juga kalau memang tidak punya keahlian dalam hal ini. Jangan maksain nanti. Ceramahnya salah, ngaco, berbahaya. Apalagi ngajar fikih. Memang kelihatannya ada fikih dalam bahasa Indonesia, kelihatannya dibaca kan bisa. Enggak, fikih enggak bisa dibaca atau langsung paham. Enggak bisa. Harus ada guru pembimbing. Gitu ya. Membimbingnya berarti punya pengalaman fikih, diajari oleh guru juga. Jangan asal. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan jam ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, maaf mau bertanya. Saya pernah dengar kalau misalkan punya sholat yang harus diqodho, nggak boleh melakukan sholat sunat yang lainnya. Katanya haram. Mohon penjelasannya. Kalau punya utang qodho sholat. Baik, dilihat pertanyaannya bagus. Qodho itu ada dua sebab. Dilihat sebabnya dulu. Kalau dikatakan oleh para ulama, jika ada orang meninggalkan sholat tanpa uzur, maka namanya dosa waktu meninggalkannya, maka mengqodhonya kontan, tidak boleh dia melakukan sunat-sunat yang lainnya, haram. Itu perkataan ulama. Tapi kalau Anda meninggalkan sholatnya karena uzur,
Anda baru makan enak, ketiduran 5 hari, punya utang 5 hari karena tidur, ya, Anda qadha setelah bangun nanti 5 hari. Karena waktu Anda meninggalkan sholat tanpa dosa, maka bayar utangnya bebas. Anda cicil, Anda bayar tahun depan pun boleh. Anda boleh melakukan sholat sunnah, tapi yang bandel tadi itu nggak boleh. Suruh sholat nggak mau, berarti harus dia mengqadha secepatnya. Baik, seperti itu orang ahli fikih menyebutkan. Jelas? Jadi jangan disamakan. Kalau ibu misalnya ya karena lupa, jadi orang boleh meninggalkan sholat dan tidak dosa itu 2, Bu. Anda meninggalkan sholat nggak dosa 2. Yang pertama karena Anda tertidur. Tidurnya bukan setelah masuk waktu sholat. Misalnya Anda tidur jam 11 siang kan belum zuhur, bangun maghrib, maka nggak dosa. Tapi kalau sudah jam 2 Anda tidur kehilangan zuhur, haram, dosa. Jadi termasuk udzur meninggalkan sholat yang pertama adalah apa tadi? Tidur, tertidur. Yang kedua, Anda lupa karena yang halal. Anda Masya Allah baca Quran saking khusyuknya, sampai Anda jam begini baca Quran, tiba-tiba maghrib. Wah, Anda nggak dosa meninggalkan sholatnya, tapi wajib diqadha. Atau mohon maaf Anda Masya Allah karena suaminya datang, Anda mau melayani masa suami sampai lupa, astagfirullahaladzim, belum sholat zuhur sudah masuk asar. Nggak dosa, Bu, karena Anda lupa. Yang repot pura-pura lupa, Allah tahu dipentung nanti itu. Pura-pura lupa. Kalau lupa betul lah, beda. Jadi kalau Anda lupa, lupanya lupa yang halal, maka sholat Anda Anda wajib mengqadha, tapi tidak spontan bayarnya. Tidak dibayar kontan, Anda boleh nyicil. Tapi bagi yang bandel, saya tidak mau sholat, sholat wajib tapi nggak mau saya. Maka kalau nanti di saat sadar, saat dia mau mengqadha, kontan, tidak boleh ngerjakan yang lainnya. Kemudian Anda bertanya lagi, Bu ya, memang saya bandel, Bu ya. Terus, cuman banyak banget, Bu ya, 15 tahun. Berapa sholat? Kalau harus sholat terus nggak bisa sholat sunat gimana, Bu ya? Memang diutamakan seperti itu, bukan diutamakan, hendaknya Anda jangan melakukan sholat sunnah lebih, maka sebaiknya waktu yang Anda gunakan untuk sholat sunat untuk mensolat utang. Misalnya ba'diyah zuhur 2 rakaat kan untuk bayar subuh 15 tahun gitu. Jadi sholat sunnahnya diganti sholat qadha. Baik, seperti itu. Coba nanti juga ada kemudahan. Kalau memang terlalu banyak dan membebankan bagimu membayar itu semuanya, maka bolehlah diselingi sesaat waktu tarawih, ikut tarawih. Itu boleh-boleh saja. Ini pendapat ini adalah kemurahan dari sebagian ulama mengatakan kasihan. Dia mau tobat, tak taunya nggak boleh ngapa-ngapain, suruh qadha, terus stres dia, balik lagi nanti. Jadi digampangin. Yang jelas ini yang ketiga ini adalah solusi bagi orang yang utangnya kebanyakan. Tapi kalau utangnya sedikit-sedikit, hanya 2 sholat, 4 sholat, Bu, jangan melakukan sholat sunnah kecuali mengqadha dulu. Tapi dengan catatan, kalau Anda meninggalkan sholat karena melanggar Allah, bukan karena tertidur, bukan karena lupa dengan yang halal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kami akan membacakan. Dan imam qadha sholat itu bukan harus waktu duhur di waktu duhur, enggak. Anda mengqadha duhur boleh malam hari. Ini termasuk kesalahpahaman ibu-ibu yang jarang ngaji. Semoga Anda nggak salah paham. Ibu yang jarang ngaji bingung, duhur dipikir harus qadha waktu duhur. Oh, enggak. Duhur untuk setelah subuh juga boleh. Biarpun setelah subuh boleh mengqadha malam. Jadi ini kesalahpahaman ini kadang-kadang merepotkan orang. Makanya kalau orang punya ilmu itu enteng. Makanya yang susah ibadah itu pasti jarang ngaji gitu. Berat banget ibadah. Mengqadha duhur. Enggak, waktu itu sholat duhur bisa diqadha maghrib. Waktu maghrib, sholat maghrib diqadha waktu duhur, bolak-balik boleh. Cuman paling enaknya kalau Anda bayar utang terlalu banyak, Bu, gini saja, habis sholat duhur, zuhuran lagi, habis sholat asar, asaran lagi, nanti kebayar sendiri, nyicil nggak kerasa, seperti Anda nyicil utang begitulah. Allah, semoga jauhkan dari utang, baik utang sholat atau utang duit. Allah alam. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Wawan dari Kuningan. Mohon izin bertanya, Buya. Beberapa waktu lalu ada sebuah pertanyaan yang intinya tidak boleh mengambil ilmu agama dari ustadz yang berbeda akidah. Definisi berbeda akidah itu seperti apa, Buya? Ketersesatan itu dari
dari kita ceroboh. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, bagaimana bahkan Syekh Zarnuji itu mengajarkan, kalau memilih guru bukan sekedar akidahnya benar, tapi harus ada rohaniat akhlaknya yang bakal dipindah ke anak-anak kita. Akidahnya benar, kadang-kadang akhlaknya sampai derajat itu. Apalagi urusan akidah. Jangan sekali-kali mengambil ilmu dari orang yang akidahnya beda. Jangan main-main. Agama itu mahal. Ini orang teledor sombong. Biasanya karena terjepit, nggak punya duit gara-gara dapat beasiswa, malah dibuang. Beasiswa di tempat yang salah ada. Akidah harus benar. Akidah ahli sunnati wa akidah. Termasuk akidah yang nggak benar adalah akidah, mohon maaf, akidah di luar Islam. Belajar agama kok dari orang yang nggak pernah beriman, kan aneh. Ini kan gebrakan-gebrakan akhir-akhir ini anak-anak muslim dikirim ke negeri-negeri kafir sana, diajari oleh profesor-profesor nggak pernah sholat. Ilmu kajian keislaman dari orang yang nggak pernah sujud, kan aneh. Oh, nggak beriman kepada Allah kok ngajar iman. Anda ini dia bohongin. Oh, dia nggak beriman kepada Allah ngajar teologi Islam. Kan aneh banget. Yang aneh bukan dianya, yang aneh Anda. Kenapa belajar dari dia? Oh, nggak bisa dipercaya urusan agama, bagaimana dia akan mengajarkan keimanan kepada kita? Ini aneh banget. Biasanya itu akan diracuni, pulang ke rumah menjadi perusak-perusak Islam-Islam yang ngaco. Nah ini, di luar Islam. Yang kedua, di dalam Islam sendiri banyak kesesatan-kesesatan. Akan tapi, kita perlu punya rambu-rambu di dalam rumah sendiri. Jadi kalau Anda ingin menyekolahkan anak Anda, pastikan tempat sekolah anak Anda harus dia tempat Islam. Akidah gurunya Islam, seorang muslim yang benar. Gurunya seorang muslim. Di samping seorang muslim nggak cukup, ada muslim aneh. Yang kedua, muslim ahli sunnati wal jamaati. Jangan berani-berani menyekolahkan anak Anda di tempat orang yang bukan ahli sunnati wal jamaati. Urusan agama. Kalau Anda belajar ilmu ekonomi dari orang yang agak sujud, urusan dunia, memang dia lebih pintar dalam itu, lebih antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ahli sunnah wal jamaah, pastikan di samping ahli sunnah wal jamaah, dia harus meyakini kebenaran akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau enggak, apalagi kalau dia ragu dengan Asy'ariyah Maturidiyah, batalkan anak Anda sekolah di situ. Saya serius tegas masalah ini. Ada rambu-rambu, ringan rambu-rambunya. Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah di saat ahli sunnah mulai diracuni oleh sebagian orang, maka perlu dikembalikan lagi gelar label atau brand ahli Asy'ariyah ini gelar Asy'ariyah ini harus tampakkan lagi. Dulu nggak pernah perlu disebutkan ini, karena ahli sunnah ya jelas, kalau disebut ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa ya Asy'ariyah Maturidiyah. Cuman di saat akhir zaman ini mulai ada penyesatan orang ngaku ahli sunnah tapi jauh dari ahli sunnah, maka perlu ditampakkan kembali ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati Maturidiyah. Jelas, harus berani ini. Kalau ternyata anak Anda bersekolah di tempat yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah, jangan main-main Anda. Anak Anda akan hilang dan Anda pun akan dibawa hilang. Asy'ariyah Maturidiyah. Yang keempat adalah harus meyakini tentang kebenaran 4 madhab. Bermadhab. Kalau sudah sekolah Anda nggak mau bermadhab, sekolah anak Anda kok nggak mau bermadhab, nggak penting, nggak usah bermadhab, kita akan langsung kepada Allah dan Rasulnya, cabut anak itu. Memang Imam Syafi'i nggak ke Allah dan Rasulnya, ini kan kurang ajar banget. Ditawari madhab Syafi'i nggak mau, kita langsung kepada kitab dan sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Imam Syafi'i nggak pakai kitab dan sunnah, bukankah itu sekolah kurang ajar? Ngapain Anda nyekolahkan anak di tempat tersebut? Khusus yang di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Boleh nanti Anda pergi ke Maroko, madhab Maliki di sana. Mungkin ke Pakistan, sana ada madhab Hanifi dan boleh. Ya, bermadhab. Kalau tidak ada madhabnya, hati-hati. Kalau sudah suara-suara di tempat tersebut, sekarang kita bebas dari madhab. Kok bebas dari madhab? Terus madhab siapa? Anehnya, mengingkari madhab, dia buat madhab sendiri. Kalau sudah imam tertentu langsung ikut. Buta. Bahkan lebih buta lagi taklidnya. Yang kelima, di tempat tersebut harus biasa dengan tradisi ulama tasawuf. Akrab dengan Imam Ghazali rahimahullah. Akrab dengan Imam Qushairi. Akrab dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Akrab dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sudah mulai meragukan tasawuf, maka jangan sekolahkan anak Anda di tempat tersebut. Ini rambu-rambu. Secara umum semacam itu. Jadi Anda pun bisa mengetes sebuah sekolahan, Pak, gimana? Tentang Asy'ariyah gimana ya Ustadz?
Astagfirullah, Asy'ariyah batal, jangan sekolahkan anak Anda, dan harus berani. Nah, gitu. Kalau masih, apalagi kalau sudah membedakan, kalau Asy'ari mah benar, tapi Asy'ariyah itu yang salah. Justru itu yang paling bahaya manusia kepada hati. Kalau sudah ada sebuah madrasah dia menerima Asy'ari tapi tidak menerima Asy'ariyahnya, itu justru yang paling bahaya, menyesatkan dia. Dia malah bohongnya 2 kali. Memangnya Asy'ariyah berbeda dengan Abu Hasan Asy'ari? Enggak beda. Yang menjelaskan pemikiran Abu Hasan Asy'ari ya ulama Asy'ariyah. Sekarang ada, kalau Abu Hasan Asy'ari kami nerima, tapi kalau Asy'ariyah kami tidak nerima Asy'ariyah. Wah, ini mulai muncul. Hati-hati, kalau Anda ngelihat YouTube kalau sudah mulai benci dengan Asy'ari, tutup. Tapi ceramahnya enak, Bu ya. Justru yang enak itu ditelan jadi racun beneran itu. Nggak sadar Anda nelennya. Saya harus tegas masalah akidah. Saya pernah suatu kita duduk dengan satu orang, saya tidak menjelaskan tentang akidah saya, tak taunya dicaci maki saya. Saya duduk dengan seorang tokoh, diskusi tentang memerangi akidah sesat, tak taunya Pak, akidah yang harus diperangi adalah akidah Asy'ariyah. Loh, saya kan diantem begitu. Nah, enak banget. Makanya dari awal saya mengatakan saya Asy'ari. Selesai. Kenapa? Akidah bagi saya adalah yang harus saya yakini kok. Kok disembunyikan? Ya ragu. Saya Muslim, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Saya ngikuti manhaj ahli tasawuf dalam ibadah. Saya tidak ragu kok. Bermadhab Syafi'i saya. Cuman setelah itu kalau saya ketemu madhab Maliki, saya hargai dong guru saya Maliki banyak kok. Bukan saya merendahkan madhab Malik. Saya punya guru madhab Hanafi juga ada kok. Ya enggak. Ini harus yakin, jelas itu. Jadi urusan memilih sekolah itu hari ini memang jangan main-main. Jangan main-main. Negeri kita negeri bebas, bukan seperti sebagian negeri yang kita masuki, negeri yang diprotek, nggak boleh macam-macam, takut ada kerancuan. Bagus. Seperti negeri Brunei dijaga, nggak boleh akidah macam-macam masuk. Nah itu bagus. Aman bangsa ini, masuk sekolah ya pasti benar akidahnya begitu. Oh, sekarang kan semua bisa berlomba-lomba. Hati-hati. Jadi memang kalau urusan memilih sekolah saya ada sedikit tegas supaya Anda tidak nyesel. Sekarang banyak ngadu kepada kami, Buya anak saya sudah berubah, anaknya berubah. Ada lagi sebuah keluarga, Buya abang saya itu berubah gara-gara anaknya sekolah. Padahal yang sekolah anaknya, abangnya berubah juga kok. Jadi duri dalam daging keluarga. Akidah sesat ini. Hati-hati. Makanya sudahlah rambu-rambu ini kami hadirkan. Urusan akidah harus tegas dong. Bukan berarti setelah itu kita perang dengan orang Nasrani, oh enggak dong. Kalau memang Anda mengundang orang Nasrani, misalnya rombongan orang Nasrani mau ke Al-Bahjah, mau makan bersama, saya sembelihkan ayam, kalau perlu kambing kok. Enggak ada masalah dalam persaudaraan, biasa. Tapi urusan akidah beda dong. Enggak boleh main-main akidah kok. Akidah itu urusan keselamatan saya di akhirat. Enggak boleh saya menjual akidah saya. Kalau berinteraksi yang baik dengan orang non-muslim pun ya kita siap kok. Bahkan Nabi mengajarkan cara yang baik. Jadi kalau saya mengatakan jangan masuk sekolah itu bukan berarti saya perangi, itu enggak. Kita ajak, kita sadarkan, kita fahamkan. Kami perlu menjaga keluarga dulu. Baru saya bicara kalau dakwah keluar. Ini keluarga Anda, keluarga saya. Di mana anak Anda? Tolong pikirkan. Jangan sampai hanya gara-gara masuk sudah terlalu berbayar, Anda tetap saja Anda punya anak Anda cerumuskan di sana. Awas, hati-hati. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jaga mereka. Bimbing kami ya Allah agar kami tidak salah pilih sekolah untuk anak-anak kami. Bimbing kami agar kami bisa menghantarkan anak-anak kami kepada kemuliaan yang sejati. Bimbing anak kami untuk menghantarkan anak-anak kami kepada guru yang benar ya Allah. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, zaman mengerikan. Zaman mengerikan ya Allah. Akhlak, kerusakan akhlak ada di mana-mana. Kerusakan akidah juga ada di mana-mana. Akan tapi jika Engkau menjaga anak-anak kami, tidak ada satupun yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan diri kami dan keluarga kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah.
Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melanggar itu semua, kami mohon berikan pengampunan. Berikan kesadaran dan jauhkan dari keharuman. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya di dunia. Sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aibnya di akhirat. Sehingga di akhirat pun tidak kau siksa ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuk kami ya Allah. Agar kami tidak menengok kepada yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dengan anak yang soleh. Solehah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah berkailah tempat ini, majlis ini. Berkailah pesantren ini. Dimanapun ya Allah. Kami membangun pesantren, kami mohon kirimkan ahli surga bisa berjuang bersama kami ya Allah. Yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah. Berikan petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kami tidak ingin mereka ya Allah melakukan sesuatu yang merusak umat ini ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, bimbing mereka. Kalau mereka sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka tidak baik, jadikan mereka baik ya Allah. Engkau yang maha kuasa. Hati mereka di tangan-Mu ya Allah. Engkau yang maha kuasa merubah mereka ya Allah. Mereka mengaku umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Sehingga mereka bisa mencintai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tidak akan zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.